Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zaskia Salsabila Ramadhani dengan NIM G00241192 dari kelompok B3 atau kelompok 13. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan tentang materi regiokokse yang ada di ekstremitas inferior sebagai tugas pengganti praktikum anatomi di blok 1.2. Jadi sebelumnya ekstremitas inferior ini termasuk ke dalam salah satu pembagian dari alat gerak tubuh manusia. Jadi alat gerak tubuh manusia itu dibagi menjadi dua. Ada ekstremitas superior dan juga ekstremitas inferior. Ekstremitas superior itu alat gerak tubuh manusia di bagian atas, sedangkan ekstremitas inferior itu alat gerak tubuh manusia di bagian bawah. Nah, ekstremitas inferior itu dibagi menjadi dua. Ada cingulum membri inferior dan juga pars libera. Nah, cingulum membri inferioris itu terdiri dari regiokokse ataupun daerah yang itu menyusun tulang panggul tubuh manusia sebagai salah satu kayak struktur dari kaki belakang kita. Nah, terus jadi regiokokse ini terdiri dari dua osa yang salah satunya ada di ekstremitas inferior, yaitu yang pertama ada os kokse dan yang kedua itu ada os sacrum yang ada di bagian dari vertebra. Nah, jadi nanti os kokse itu terdiri dari tiga osa juga. Ada osa ilium, osa ischium, dan juga osa pubis. Nah, os kokse ini nanti dia akan osa-osa kokse ini akan membentuk acetabulum yang kemudian dia melekat dengan caput femoris atau kepala dari femur yang nantinya dia akan membentuk artikulasi kokse. Jadi di sini aku akan melanjutkan untuk penjelasan dari struktur anatomis di osa kokse. Oke, jadi tadi osa kokse itu kan terdiri dari tiga tulang, ada osa ilium, ischium, dan juga pubis. Nah, untuk osa ilium itu dia daerah paling besar di sini. Terus di sini ada osa ischium dan di sini ada osa pubis. Nah, oke, jadi di sini dari pengamatan lateral dulu, aku akan menjelaskan dari osa ilium. Oke, jadi di osa ilium itu pertama-tama di sini dia ada linea gluteal yang terbagi menjadi tiga. Ada bagian anterior, inferior, dan juga posterior. Nah, selanjutnya di sisi sebelah kirinya dia itu ada spinosus, tonjolan kayak tajam gitu. Nah, dia ada dua ya, di atas dan di bawah. Nah, kalau yang di atas tuh jadi sama namanya itu, jadi ini tuh tonjolannya spinosus iliac superior. Nah, kalau yang ini spinosus iliac inferior. Nah, tapi spinosus iliac posterior. Karena dia di bagian posterior. Nah, tapi kalau yang ini yang di atas itu namanya superior, kalau di bagian bawah dia namanya inferior. Nah, terus di sini dia ada incisura ischiadicum major. Di sini dia kayak cekungan ke dalam itu. Cekungan yang besar. Nah, selanjutnya di sini juga ada crista iliac yang terbagi menjadi tiga. Ada linea intermediat, terus ada tuberculum sama external lip. Nah, terus di sini juga dia ada kayak ala ya, kayak sayap gitu, sayap dari ilium ataupun namanya facies gluteal. Dari sini ke sini tuh facies gluteal. Nah, nantinya dia akan dilekatin oleh musculus gluteus maximus, musculus gluteus minimus, dan juga musculus gluteus medius. Nah, selanjutnya di sini ada tonjolan-tonjolan juga. Tadi kan di sini tonjolan tajamnya namanya posterior. Nah, kalau di sini dia anterior ya, spinosus iliac anterior. Nah, yang bagian atas ini tonjolan pertama itu namanya superior. Kalau di sini spinosus iliac anterior yang inferior. Oke, terus di sini juga nah, terus kita lanjut ke bagian ischium. Nah, di ischium itu tadi di sini juga ada korpus dari ilium ya, badan dari iliumnya. Nah, terus di bagian ischium itu dia pertamanya ada ini spinosus tonjolan ischiadicum yang memisahkan dari incisura ischiadicum major dengan incisura ischiadicus minor yang ada di ischium nih. Ini tonjolan kedua yang lebih kecil. Lalu di sini ada corpus ischium dan di sini ada dia kayak tonjolan
yang kasar gitu permukaannya, namanya tuberositas ischiadicum. Nah, terus di sini ada ramus ya, ramus ischium. Terus di sini ada lubang, namanya itu foramen obturator. Lanjut ke bagian pubis sebelah kanan. Nah, di sini tuh itu kan membentuk acetabulum dari facies luna, terus ada juga incisura dan juga di sini ada limbus. Nah, terus di sini ada ramus superior pubis dan di sini juga ada tonjolan pubis ya, tuberculum pubis. Terus di sini ada crista obturator, ini crista obturator. Dan di sini ada ramus inferior, ramus pubis inferior. Lanjut ke bagian kokse dari pengamatan media. Nah, kalau dari pengamatan media, sini sama-sama ada tadi foramen obturator. Nah, foramen obturator ini akan ditutupi oleh membrana obturatoria dan juga ada musculus obturator internus. Nah, terus kemudian di sini juga kalau di bagian ilium itu sama ya, cuman dia permukaannya gak ada tadi linea gluteal gitu, gak ada di bagian sini. Jadi dia halus saja permukaannya. Nah, terus di sini di bagian pubis tapi dia ada tambahan linea pectineal. Tuh. Oke. Mungkin sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.